Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh guru hebat di Indonesia. Izinkan saya, Marsono, CGP dari Jawa Barat, Angkatan ke-6, akan menuangkan refleksi dan kesimpulan saya mengenai materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.1. Salam dan bahagia seluruh guru hebat di Nusantara. Dalam 2 minggu ini, saya telah mempelajari materi mengenai dasar pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Beberapa hal menurut saya yang menjadi dasar pemikiran utama menurut beliau adalah: 1. Pendidikan adalah tuntunan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menganalogikan bahwa seorang pendidik itu berfungsi atau fungsi utamanya adalah seperti petani, di mana petani hanya mengolah lahan, mengkondisikan lahan dan lingkungannya supaya tanaman yang dia tanam itu tumbuh dengan baik. Petani tidak bisa merubah tanaman padi menjadi tanaman jagung, atau sebaliknya, tanaman jagung berbuah menjadi padi. Kemudian, pemikiran yang kedua adalah pendidikan harus menyesuaikan atau harus selaras dengan kodrat keadaan dari murid. Kodrat keadaan ada 2 hal dalam hal ini. Pertama adalah kodrat alam, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan lebih mengutamakan pada perubahan budi pekerti. Budi pekerti dalam hal ini adalah kekuatan batin atau karakter, pikiran atau intelektual, dan tubuh atau raga dari anak didik. Kemudian pemikiran yang keempat, bahwa perubahan pendidikan itu harus berdasarkan pada asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Salam dan bahagia seluruh guru hebat di Nusantara. Dalam 2 minggu ini, saya telah mempelajari materi mengenai dasar pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Beberapa hal menurut saya yang menjadi dasar pemikiran utama menurut beliau adalah: 1. Pendidikan adalah tuntunan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menganalogikan bahwa seorang pendidik itu berfungsi atau fungsi utamanya adalah seperti petani, di mana petani hanya mengolah lahan. Sebelum mempelajari atau membaca modul 1.1 ini, menurut saya terdapat beberapa hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas yang ternyata tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah: 1. Pembelajaran lebih berpusat pada guru. Guru sebagai sumber ilmu atau pengetahuan bagi murid. Fokus guru di kelas adalah pada mentransfer ilmu. Pembelajaran sebagian besar menggunakan sistem atau metode ceramah. Kemudian yang kedua, mengutamakan ketercapaian kemampuan kognitif, sementara pendidikan karakter kurang mendapatkan fokus perhatian dari guru. Kemudian yang ketiga, tidak memperhatikan kenyataan bahwa karakteristik anak adalah berbeda-beda. Semua siswa diberikan materi yang sama, tugas yang sama, dan juga evaluasi yang sama, sehingga tidak memperhatikan tingkat pemahaman siswa dan minat siswa. Sebelum mempelajari atau membaca modul 1.1 ini, menurut saya terdapat beberapa hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan telah membuka mata saya dan menyadarkan saya akan banyak hal. Pemikiran beliau yang ada di masa lampau ternyata sangat visioner dan sangat relevan dengan konteks pendidikan di Indonesia pada masa sekarang. Setidaknya, beberapa hal berikut ini merupakan bentuk dari perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Pertama, pembelajaran seharusnya menghamba kepada murid atau berpihak kepada murid. Yang kedua, pendidik harus bisa menuntun, yaitu harus bisa menuntun anak untuk bisa mengembangkan minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat keadaannya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan seharusnya adalah proses pembelajaran yang menyenangkan, memerdekakan murid, dan sekaligus bermakna bagi murid. Kemudian yang keempat, sejatinya pendidikan adalah memperbaiki budi pekerti, tidak hanya sekedar untuk mendapatkan nilai akademik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan telah membuka mata saya dan menyadarkan saya akan banyak berdasarkan refleksi tersebut, saya harus membuat perubahan-perubahan nyata agar proses pembelajaran di kelas lebih berpihak kepada murid dan lebih bermakna bagi murid. Adapun hal-hal yang akan saya lakukan adalah: pertama, melaksanakan diagnostik awal bagi peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, memfasilitasi murid dengan aktivitas pelajar yang bervariasi, permainan dalam pembelajaran, dan tagihan tugas yang bervariasi sesuai bakat siswa. Kemudian yang ketiga, senantiasa menyisipkan atau mengkaitkan materi belajar dengan muatan lokal atau konteks sosio-kultural lokal yang ada di daerah tersebut dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, memberikan keteladanan sikap dan tutur perkataan dalam berinteraksi dengan murid, selalu mengingatkan kepada murid untuk membiasakan 3S, senyum, sapa, dan salam. Juga membiasakan dalam mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Berdasarkan refleksi tersebut, saya harus membuat perubahan-perubahan nyata agar proses pembelajaran di kelas lebih berpihak kepada murid dan lebih bermakna bagi murid. Adapun hal-hal yang akan saya lakukan adalah: pertama, melaksanakan diagnostik awal bagi peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, memfasilitasi murid dengan aktivitas pelajar yang bervariasi, permainan dalam pembelajaran, demikianlah kesimpulan dan refleksi saya tentang modul 1.1 di pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Demikianlah